Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam mengatasi kondisi tersebut, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosapai pada tanggal 1 Maret 1945.日本政府はインドネシアコミュニに対し後日復帰すると宣言しまして、私は独立をマジ前提いたす年間義務を果たすために全力尽くして戦った兵士たちの勇気にとっても嬉しく深く感動しています。ありがとう。Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di kemudian hari, hati dan jiwa kami meluap. Rasa terima kasih yang hikmat kepada Yang Mulia Tenno Haika yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Pancang! Bangsa! Pancang! Bangsa! Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk dengan Ketua Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan wakilnya Ichibangase dan Suroso. Pada tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Weddiodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di sini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang akan mengguncang dunia. Oleh karena itu, dalam sidang kali ini tentang membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini saya menyatakan rapat sidang dibuka. Pada saudara-saudara yang diminta partisipasinya untuk berpendapat atau mempunyai saran yang bagus agar kemerdekaan negara Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara, saya persilahkan kepada saudara-saudara sekalian. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa dan ideologi yang dapat mempersatukan seluruh pihak negara Indonesia. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya dasar negara dirumuskan dalam berupa 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan dengan Islam. Apakah kau tidak dengar perkataan kita tadi? Kita membutuhkan dasar negara, bukan hanya kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan pendapat Benyamin. Menurut saya ide-ide sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia. Karena Indonesia sangat beragam. Katakan Amarani, saya juga setuju dengan apa yang
diusulkan oleh Bung Yamin. Karena menurut saya bangsa Indonesia membutuhkan poin-poin untuk mencapai ideologi bangsa itu sendiri. Benar, saya juga setuju dengan Muhammad Yamin karena Tidak, saya lebih setuju dengan Kiai Haji Hashim. Karena Tenang saudara-saudara, karena sidang sudah seperti ini, kita tidak akan menentukan dasar negara. Jadi saya akan akhiri sidang hari ini dan akan dilanjutkan besok. Bagi para peserta rapat di sini, kita akan membahas bahasan dasar negara karena kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan peri ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar bernegara yang baik? saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi kita untuk mempermasalahkan hal tersebut. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada suatu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting yang lebih mendesak untuk kita bahas. Indonesia ini mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak dapat sendiri saja untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak akan mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar saja. Tenang saudara-saudara. Saya akan menyampaikan tentang pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin. Keempat, musyawarah. 5, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan-usulan dari para saudara-saudara. Apakah ada usulan lain? Kalau tidak ada, maka sidang hari ini akan saya tutup dan akan dilanjutkan pada hari ketiga. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari. 3 hari dan belum membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua kita harus punya manusia, yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang hanya berdasarkan dalam satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima segala kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Agama itu saya beri nama Pancasila dan semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana jika hasil kami kemarin tentang dasar negara harus berlandaskan Islam? Bagaimana? Boleh saya berpendapat? Silakan berpendapat, Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Berhubung kita belum mendapatkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno dan membacakan Piagam Jakarta pada hasil kerja Panitia 9 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat yang kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan kepada Sugeng. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Dan kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku Ketua Panitia melaporkan hasil kerja panitia yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia dengan Hindia Belanda, dulu ditambah Malayan, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. Dan 4. Bendera negara kita sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan kali ini adalah bentuk negara Indonesia yang berbentuk republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan berhasilnya sidang kali ini, maka rapat kali ini akan saya tutup.